Tangiang mahita. Mauliate madiho debata para siroha jala pardenggan basa. Di papunguho dohami di tongani bagas joromon marparsauran di bagasan lasni roha. Tuhan nami tongon di minggu Advent na perpudi di taonon uhalasok kami asini rohami marhite hatam na badiai nanaing tangi honon nami. Urupi hami Tuhan di bagasat toddimi asatakas sujalohami jala takas hutangi hok kami hatam nabadiyai. Amin. Horas madihita sude. Selamat Advent madihita. Huria nahina holongan ni Tuhata turpuk jamita di minggu Advent na paupaton. Lausoma Advent na parpudi dihita di bagasat taunon ima natar surat di buku panurirang ni si Jesaya bidu onopulu mamuka sian ayat sada sahatu ayat pitu. Jesaya bidu onopulu ayat sada sahatu ayat pitu tapai hutihu madirohata hujahama dihita. Hehe maho, marsinodang maho, aina Roma panodangmu, jala hamuliaun ni Jahoba besar di atasmu. Ai idama haholo modoma kukupi tanoon, jala hagolapon akabangso, alai Nabi sarne majahuba di atasmu. Jala marsinodak kamuliaonna di atasmu. Jadi dapat tonon ni akabangso parbegu mapanodangmu. Dohotak karaja madapoton sinodang naung besar diho. Patonggor matam mamerek kumaliang. Luhut manasida marrongoman Romad dapot toko. Arka anakmu rosian nadau dohotak kaborum abing-abingonna. Ia dung diidaho nasida marroroan siharma panailim. Jala hissa jala lubang roham hilalaom. Aiturum matuho hamoraun ni laut. Dohot hinagok ni akka parbegu rotuho. Tutupon ni akka parduan ni unto matanom. Akka hoda parhuli sian midia dohot epa. Saluhut nasida rosian seba. Mangusung sere dohot daupa. Jala akka puji-pujian ni Jahoba. Barita honon nasida. Saluhut dorbia sian kedar marpungu tuho. Aka biru-biru tunggal sian bayot mangoloi ho. Manaik nasida tulang gatakku bahen pelean lomoni roha. Jala marmulia bahenokku joroni hamuliaku. Ima sahatna. Huria nahina holongan ni Tuhata. Pasti kita semua mengakui bahwa jalan hidup kita sering tidak selalu mulus. Ada memang yang mulus, tapi sering tidak selalu mulus. Sering penuh masalah dan juga derita. Pergumulan. Dan tak jarang semuanya itu membuat hidup kita serasa gelap. Tuh kan? Hai aduh bege sahalak ina nama balu mangadungi
Amang, tu dia nama awamang. Ngagulap huhilala. Om marah maksud ni. Sering derita itu membuat hidup kita terasa gelap gulita. Hulum dipenuhi kegelapan. Dan tidak sedikit derita, persoalan, hamaolon, akaparukilon yang kita alami itu banyak membuat manusia menjadi gila. Stres. Bahkan bunuh diri. Gila, stres, medele, panik kok nikoton. Gitu kan? Alai unang atong disudehal neng panik kok nikoton. Si pataka kadang polobi-lobi wudo ita na manguluon. Do tukol na manobo neng manikot. Tukol manobo neng manikot. Kadang kapalobi-lobi ode iton. Gitu kan? Ama ngasih nai si takut mau udah biguin. Do abala tukol lo be manobo. Jika kadang ya do hubege martelepon manian. Main na ruas main nai se. Tu sahalak padita. Oke betulan dilebung na hudul. Ora samang. Ay lagi dia do kamu. Ngau pay may maham. Hurwarong perjanjian na. Jadi bahasa lang siya dia mur ay sudah mau roa mang. Ay songon nasi subioko. Mau sa bolak balik tu kamar mandi. Tanya ko namang ma asa hato malum. Na pola saya sudah pengidomu tanya konon. Saya sudah urusan itu hani dok Said si ubemi. Hanya keluar masuk kamar mandi. Terkadang hidup kita ini seperti itu. Karena apa? Oleh roh persoalan, kita langsung merasa tidak ada yang dapat kita lakukan. Sehingga persoalan, pergumulan, derita, apapun itu mengubur hidup kita. Sehingga penglihatan kita pun tidak lagi jelas. Jadi saya baru-baru ini membaca di sebuah artikel bahwa di Indonesia ini secara khusus bahwa kasus bunuh diri itu di tahun 2024 ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Coba bayangkan, bukan malah menurun tetapi mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Siapakah pelaku bunuh diri itu? Mereka yang berusia 26 sampai 45 tahun. Bayangkan, usia yang tergolong produktif di usianya. Apakah penyebabnya? Masalah ekonomi. Budu habi panik-niko to jolma alani masalah ekonomi. Apalagi masalah keluarga. Apalagi masalah pertemanan, perselingkuhan, dan juga pengkhianatan. Ini membuat kasus bunuh diri di Indonesia ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hingga terhitung di akhir November yang lalu, tahun ini 2024, kasus bunuh diri tercatat sebanyak 1023 kasus. Adong dodisi naporsea tu debata? Ada pastinya. Adong do na bunuh diri ruas ni huria? Ada pastinya. Adong do na manikoti ruas ni HKBP? Gudang. Ini tantangan dan pergumulan bagi kita. Aka amang inang huria nahi naholongan ni Tuhatta. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang hadir saat ini, yang mendengarkan khotbah ini, yang mendengarkan suara firman Tuhan ini. Bila ada di antara saudara yang sedang mengalami kegetiran hidup, bila ada di antara saudara yang mengalami persoalan hidup, pahitnya hidup, sehingga rasanya tidak ada lagi harapan
untuk bangkit dan hidup. Hari ini firman ini hendak katakan kepada saudara-saudara, tuhita sudah bangkitlah. Hehe maho, hehe masih paru kilomi, hehe masian parsahitomi, hehe ma sianak kapar ngoluon nama bahen pait pakilala ammu. Karena apa? Terang itu akan datang. Aina Roma sodang ni hati uroni. Bangkitlah. Karena memang perkataan bangkit ini selalu diucapkan bagi mereka yang sedang terpuruk. Demikian juga dengan firman ini disuarakan bagi umat Israel yang benar-benar mengalami keterpurukan karena hukuman atas dosanya pada waktu itu. Mereka dibuang ke Babel, lalu lepas kembali ke tanah Kanaan, melihat kotanya hancur, melihat bait Allah hancur, lalu tanahnya dikuasai oleh bangsa asing. Mereka kembali merasa tidak ada lagi harapan, putus asa dan rasanya mau mati. Hingga firman ini katakan, hehe maho, bangkitlah. Molodidok, hehe maho, lapatan nii unak komedele. Marpakiri mak, bangkit, jala mangulama. Nah, jadi molodidok bangkitlah, tidak hanya berdiri. Karena faktanya ada orang yang bangkit tapi dia jalan di tempat. Yang dimaksudkan oleh firman ini adalah bangkitlah dan lakukanlah segala sesuatu untuk keluar dari segala persoalanmu. Unang bejalan di tempat. Hehe ma, mula-ulau ma, lakukan pekerjaanmu dengan sebaik mungkin, dengan sekreatif mungkin, dengan segala talenta yang Tuhan berikan. Mengeluarkan kita dari segala keterpurukan kita. Jadi kalau firman ini mengajak kita bangkit lalu untuk menjadi terang, coba kita bayangkan sejenak ketika kita berada di sebuah ruangan yang sangat gelap. Ruangan yang sangat gelap. Lalu ada satu goresan yang membuat tembok atau penutup ruangan itu menjadi sedikit renggang. Tiba-tiba goresan itu ditembus oleh cahaya matahari dan cahaya itu masuk ke ruangan itu. Apakah ruangan itu berubah? Berubah. Itu kan? Nang merdelet dina hulum pihita, moluarong lewat pemolus, di tiok-tiok rupani putung ni rokok nai. Saya songon na tebba do, bahabaran yota, tebba. Karena itu cahaya tidak akan pernah membuat kegelapan itu mampu bertahan. Sedikit cahaya sekalipun dia akan mampu mengusir kegelapan. Jadi kalau firman ini katakan bangkitlah menjadi teranglah, jangan berpikir hal-hal hebat dan luar biasa. Untuk menjadi terang itu harus melakukan kegiatan yang spektakuler dulu. Tidak. Untuk menjadi terang itu harus hebat dan harus menjadi besar dulu. Tidak. Karena cahaya yang kecil pun dia mampu mengusir kegelapan dan membuat kegelapan itu sendiri tidak mampu bertahan. Jadi ada sebuah ilustrasi yang bisa menolong kita untuk merenungkan firman ini lebih mudah dan lebih sederhana. Suatu kali pernah seorang raja membuat sayembara. Tujuannya melakukan ini supaya dia menemukan orang yang benar-benar tepat untuk menggantikannya sebagai raja. Dia kumpulkan seluruh pemuda yang berpotensi yang ada di tempat itu. Lalu setelah berkumpul, raja mengatakan, "Wahai pemuda yang ada di negeri ini, menangkanlah sayembara ini dan siapapun yang berhasil, kelak dia akan
menggantikan aku sebagai raja di negeri ini. Adapun tantangannya adalah di sebelah kanan saya ini ada sebuah ruangan yang berukuran 2 meter kali 2 meter. Ruangan itu kosong dan gelap. Lalu di tangan saya yang sebelah kiri ini ada uang yang nilainya 500 rupiah. Tugasmu adalah isilah ruangan itu dengan uang senilai 500 rupiah ini dengan penuh. Lalu sebagian dari pemuda yang hadir di tempat itu mendengar perintah dari raja itu merasa itu sesuatu yang tidak masuk akal. Lalu dia memberontak, wahai tuanku raja, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Mana mungkin ruangan yang berukuran 4 meter harus dipenuhi dengan nilai 500 rupiah. Lalu dia berpikir, mana bo itu horon nih hepeng 500 rupiah. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu ada seorang pemuda. Dia ambil uang 500 rupiah itu lalu membeli sebuah lilin kecil. Dia nyalakan lilin kecil itu lalu dia taruh tepat di tengah ruangan itu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ruangan itu dipenuhi dengan cahaya. Gok hati yuron sinodang nililimma ruangan nahulumi. Apa yang mau kita lihat dari situ? Hal terkecil sekalipun akan mampu membuat kita bersinar. Na mepe taulahon buido halak mamerek kita alani ulaun dohot hati yuron na tapatupa. Ido HP uban na didok buku edetai di nomor 720. Tauji majolo mabuka kamanginang. Kita nyanyikan satu ayat ya. Buku ND 720. Nah, tedehoma dengan penuh semangat, gairah dan sukacita. Sudah kita merede. Naing marsinondang ngolu ku diigil Jesusi manang di dia peau tok tok hu ingoti tiur mar sinondang idoni igil ni Jesus tok tok mar sinondang panondang doa tutu. Buasai komar sinodak kita. Mengapa kita harus bersinar? Sama seperti lirik lagu yang baru saja kita nyanyikan. Karena memang Allah memerintahkan kita, Allah memilih kita untuk bersinar kemanapun dan dimanapun kita berada. Itu sebabnya dalam Matius 5 ayat 14 katakan, Hamudo panodang ni portibion. Engkau adalah terang dunia ini. Hamudo panodang ni portibion. Nuaing suku-sukun. Olo do hita hehe. Olo do hita gabe panodang. Molotadok olo. Molotadok ngarade. Kita telah siap untuk bangkit lalu menjadi terang. Apakah yang harus kita lakukan? Maka mari bersama-sama kita melihat apakah yang Tuhan ajarkan kepada kita yang harus kita lakukan melalui firman ini agar kita dimampukan bangkit dari setiap persoalan, bangkit dari setiap kegelapan yang kita alami, lalu bersinar kemanapun dan dimanapun kita berada. Nah perjolo aka amanginang jauh-jauh ni turpukon tuhita ima, buanglah kegelapan itu. Jadi tugas tado
mabolokon hahulum. Tugas tado pasisihon hahulum. Jala ingot, dang ikut jadi belgahi ta asa gabi tiur. Dang ikut jadi halak na hebat tita asa gabi tiur. Sarupa do naking nilai 500 rupiah mampu memberikan dan memenuhi sebuah ruangan karena cahayanya, karena terangnya. Begitulah kehidupan kita. Jadi yang pertama-tama kita harus lakukan adalah buang dulu kegelapan itu. Noaing suku-sukun, makainang. Nama baik gula pakilalaam. Bolok komay. Maaka amang. Nama baik gula pakilalaammu. Bolok komay. Begitu juga dengan remaja dan naposo bulung. Apa yang membuat perasaanmu gelap sehingga putus asa, menderita, lalu hampir bunuh diri? Ada enggak yang hampir bunuh diri di sini? Jangan ya nak ya. Jangan. Ya, jangan. Buang itu. Jangan simpan. Jangan simpan kalau toh itu membuat hidupmu gelap. Unang simpan di bagasan hati-hati. Mulai itu mabain pakilalaammu gulap. Kadang-kadang kesay tapi yuk dogomos na ni do ni halak bataki. Toy ma. Na sopat dokonommu. Na marsi sakui na sahit na bido na manguluan. Bau nang sakui. Hepeng do tabo di sakui. Ale mo lo sahit. Unang atong sakui. Karena itulah yang mau firman ini ajarkan kepada kita. Buang segala hal-hal kalau membuatmu itu menjadi gelap. Lalu tidak memandang dan melihat cahaya dari firman itu sendiri. Lalu yang kedua, kita harus belajar dari sifatnya terang. Sifatnya cahaya. Sifatnya terang itu biasanya identik dengan panas atau hangat. Lalu yang kedua yang mau Tuhan ajarkan kepada kita, apakah yang harus kita lakukan supaya kita bangkit dan bersinar dimanapun dan kemanapun kita berada. Sifatnya cahaya dan terang itu adalah memberikan kehangatan. Tabereng majoda akadongata na tinggal di daerah Bonapasogit. Si borong-borong dulu sanggul hubang dirbe. Daerah Brastagi, daerah Puncak, itu kan. Biasanya antara pukul 8 sampai pukul 9, begitu matahari terbit, marua do halakon. Masih suluin na do kan, molo dihalakan, berjemur, kan, berjemur. Supaya apa? Tubuhnya menjadi hangat. Begitulah tugas dan tanggung jawab kita. Harus memberikan kehangatan kemanapun dan dimanapun kita berada. Unang tong si pasision. Jangan dihindari. Harus memberikan kehangatan. Itu kan. Contoh nama jodi punguata. Sedih bah. Dangi son pak ketuata. Mulai sok ketuata. Songona hangat perasaan. Itu kan. Unangin na. Dang roba sekretaris. Tuani marang roy. Ay mulai son ina gudang komentar ni. Ina kan. Jangan. Tetapi tugasmu sebagai terang dunia adalah memberikan kehangatan kemanapun dan dimanapun saudara berada. Ciptakan kehangatan. Itu kan, unang terus tegang-tegang. Tegangi jabu, tegangi luar, doh ugari jope, tegang. Nanggu merede be malas. Saya herat daw. Itu kan, namang teri udah kapar do pahat kawan. Harong do mulai sa ugarejo satu na mulag. Songono terus ekspresina. Ya. Jong mahita ba? Marede mahita. Ibu kadu kwede naon ale ekspresina ima. Terus tegang. Ciptakan dulu suasana yang hangat. Hangat. Memberikan kehangatan. Karena orang suka dengan kehangatan. Suka dengan gairah yang dipenuhi dengan kegembiraan. Dan ternyata ketika firman ini katakan bangkitlah dan menjadi teranglah, yang mau dikatakannya adalah jadikan dirimu pencipta kehangatan. Tu dia pehita mangalaka, tu dia pehita lao, manang di dia pehita muse marenganan. Lalu yang terakhir,
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, cahaya, terang, panas itu, sesuatu yang hangat itu, dia memulihkan, dia menyembuhkan, dia memulihkan dan dia menyembuhkan. Kan pemiliar do dihita nuaing yang dipakai untuk operasi contohnya, atau ada semacam terapi, adong sinar laser untuk mengoperasi di atau membuang batu empedu, holan nahu jahadon. Bisa. Lalu ketika bayi lahir dengan prematur, itu dia dipamasuk. Nah, iya kan, dimasukkan ke inkubator. Inkubator itu kan ada suhu hangatnya. Suhu hangat itulah yang membuat tubuh bayi itu menjadi matang, sehat, dan siap untuk bersosialisasi dengan luar. Begitulah terang. Begitulah cahaya. Dia harus mampu memulihkan. Dia udah sekarang masalah na tua-tua. Kan? Dang nai boto bapak naon. Mabay ni natanau sekarat. Ibe nama inisiatif. Ijo ibe nama sudah kageleng na merpungu. Kan? Jihola saat ni ageleng naon hidok ma. Oma, ngarobi au. Malum mahuda. Atur topu bolang. Si malolong na ane. Ay marhua do hutuson. Ay horma basa hitu. Inna. Ay marhua do hutuson. Ay horma basa hitu. Inna kan. Ino kan. Hamu piak kainakan. Olo molo muru. Molo sogoro hama merang matam. Unak kuberek ko. So tung manobo darah tinggiku. Inna kan. Olo songoni kan. Pamalupod do tugas ta. Dang mabaisay. Ja unang jauh berek ko. Songon na marumur humolo huberek ko. Pedao parmaran. Inna kan. Dang songoni. Nani rok na dison. Bangkitlah. Menjadi teranglah. Hidup kita ini harus mampu memulihkan. Contohnya mulai siamar minggu. Mau lihat tema di Tuhan ini. Hola pajupang nakingau. Dohot inang siya dunang. Saya songon na melum. Hukilala. Itu kan. Iko pamelupod do. Mau lihat tema di Tuhan ini. Ay molo so hubegede di parari kami setiap hari minggu. Saya songon na moru do muru. Alani komar minggu daw tiap hari minggu. Harus memulihkan. Itu kan. Harus memulihkan. Jangan membuat orang sakit, lemah, patah semangat. Apalagi madili satu na panikot-nikoton. Jadi amang inang huria na hinakolongan ni Tuhatta. Beberapa hari lagi kita akan bersuka cita. Bergembira, berbahagia. Menyambut siapa? Terang. Dialah terang yang sesungguhnya. Siapakah dia? Yesus. Beberapa hari lagi, beberapa saat lagi. Kalau firman ini mengajak kita, bangkitlah, menjadi teranglah. Sambut dulu Yesus. Diam, lahir dan tinggal di hatimu. Supaya apa? Kita dimampukan, diberikan kekuatan untuk mengusir hal-hal yang membuat hidup kita gelap. Lalu yang kedua, kita dimampukan untuk memberikan kehangatan. Dimanapun dan kemanapun kita pergi. Lalu yang ketiga, hidup kita memulihkan. Memulihkan karena apa? Perkataan yang membangun. Perkataan yang memberikan semangat. Sapaan yang melegakan. Senyum yang manis dan indah. Harus seperti itu. Menyembuhkan, memulihkan. Begitulah kehadiran kita. Seperti orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan telah memilih dan mengangkat kita sebagai terang. Bangkitlah, menjadi teranglah. Amin. Mertang yang mahita. Tuhan.